Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mekanisme reaksi anorganik, yaitu reaksi transfer elektron. Anggota kami ada saya sendiri, Citra Marantika, Ivana Dewanti, Alin Nasru, Saadatul Muawana, dan Elsa Putri. Latar belakang. Salah satu ilmu dalam kimia anorganik adalah reaksi redoks, yang mana terdapat 3 teori, yaitu redoks sebagai pelepasan dan penerimaan oksigen, proses transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami sifat mekanisme reaksi redoks adalah mengetahui atom atau gugus mana yang mengalami transfer elektron, atau mana yang ditransfer, dan beberapa banyak, serta status transisi di setiap perubahannya. Rumusan masalah adalah apakah yang dimaksud dengan reaksi transfer elektron, bagaimanakah mekanisme reaksi transfer elektron, dan apakah saja jenis reaksi pada mekanisme reaksi transfer elektron. Untuk tujuannya sendiri adalah mengetahui pengertian reaksi transfer elektron, mengetahui mekanisme reaksi transfer elektron, dan mengidentifikasi jenis reaksi pada mekanisme reaksi transfer elektron. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan mengenai reaksi transfer elektron, seperti mekanisme reaksi transfer elektron dan jenis reaksi pada mekanisme reaksi transfer elektron. Pengertian reaksi transfer elektron. Transfer elektron merupakan mekanisme dari reaksi reduksi oksidasi atau biasa disebut dengan redoks. Pada reaksi redoks melibatkan adanya transfer elektron, di mana terjadinya sebuah perpindahan suatu elektron dari suatu molekul ke molekul yang lainnya dengan disertai perubahan tingkat atau bilangan oksidasi positif atau negatif. Sebagai contohnya yaitu proses ketika paku besi dimasukkan ke dalam larutan tembaga sehingga dihasilkan reaksi redoks. Proses transfer elektron terjadi pada besi yaitu Fe dengan ion Cu2+ dari larutan CuSO4. Atom Fe akan melepaskan 2 elektron sehingga diperoleh Fe2+. Sedangkan ion Cu12 akan menangkap elektron sehingga diperoleh Cu. Persamaan reaksi tersebut dituliskan seperti berikut. Next. Teori Marcus. Teori transfer elektron pertama yang diterima oleh Rudolf A. Marcus untuk menjelaskan transfer elektron sferis luar dan berdasarkan pada teori keadaan transisi. Marcus menyatakan bahwa 4 elemen penting untuk model yang menjadi dasar teori. Yang pertama yaitu model klasik elektrostatik murni harus digunakan. Yang kedua, polarisasi elektron cepat Pe dan atom lambat dan polarisasi orientasi Pu dari pelarut harus dipisahkan berdasarkan konstanta waktu yang berbeda beberapa kali lipat. Yang ketiga, dia melanjutkan memisah bola dalam, yaitu reaktan ditambah dengan molekul pelarut yang terikat erat, kemudian dalam kompleks ditambah dengan ligan, dan bola luar, yaitu berupa pelarut bebas. Yang keempat, yaitu dalam model ini Marcus membatasi dirinya untuk menghitung energi outer, spare, dari polarisasi non-kesetimbangan dari keadaan transisi. Next. Next, Chip. Berdasarkan gambar tersebut, transfer sejumlah muatan delta E yang sewenang-wenangnya memungkinkan, sehingga keadaan tidak setimbang yang mengakibatkan energi polarisasi pelarut dapat diselidiki sebagai fungsi dari delta E. Marcus menyatukan koordinat semua molekul pelarut menjadi bentuk koordinat tunggal polarisasi pelarut delta P yang ditentukan oleh jumlah muatan yang ditransfer oleh delta E, hingga ia mencapai penyederhanaan representasi energi menjadi hanya 2 dimensi, yaitu G sama dengan F delta E, kemudian grafik G phase E berbentuk parabola. Dalam teori Marcus, energi yang termasuk dalam transfer muatan satuan delta E sama dengan 1 disebut energi reorganisasi
atau disebut bola luar, yang merupakan energi keadaan di mana polarisasi akan sesuai dengan transfer sejumlah satuan muatan, tetapi distribusi muatan tersebut sebenarnya adalah sebelum transfer dalam hal arah pertukaran sistem simetris. Next. Faktor Frank-Condon. Faktor Frank-Condon merupakan bentuk dari tindakan perpindahan elektron jauh lebih pendek daripada gerakan atom. Konsekuensinya tidak ada momentum sudah ke atau dari keadaan transisi selama transfer elektron. Berdasarkan gambar di samping, transisi yang paling mudah terjadi adalah V sama dengan 2. Karena molekulnya tereksitasi, V sama dengan 2 tidak memiliki energi kinetik antar inti yang besar. Next. Mekanisme reaksi transfer elektron. Proses transfer elektron dari satu spesies ke spesies lain mengarah pada oksidasi donor dan reduksi akseptor. Reaksi transfer elektron dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu outer sphere dan inner sphere. Mekanisme reaksi outer sphere adalah jenis transfer elektron yang terjadi antara spesies kimia yang terpisah. Dalam hal ini, dua spesies kimia yang terlibat dalam transfer elektron ada terpisah dan utuh sebelum, selama, dan setelah proses transfer elektron. Karena dua spesies terpisah, elektron terpaksa bergerak melalui ruang dari satu spesies ke spesies lainnya. Ada dua contoh umum di mana mekanisme reaksi outer sphere terjadi. Yang pertama adalah pertukaran sendiri. Transfer elektron terjadi antara dua spesies kimia identik yang memiliki tingkat oksidasi yang berbeda. Contohnya adalah reaksi degenerasi antara ion tetrahedral dari permanganat dan manganat. Yang kedua adalah protein besi sulfur. Mekanisme dasar untuk fungsi protein besi sulfur ini, transfer elektron terjadi dengan cepat pada struktur ini karena perbedaan struktural yang kecil di antara mereka. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi inner sphere. Mekanisme reaksi inner sphere adalah jenis transfer elektron yang paling umum di kompleks koordinasi. Ini adalah jenis reaksi kimia redoks. Transfer elektron ini berlangsung melalui ikatan kovalen yang ada antara oksidan dan reduktor dari reaksi redoks. Dalam mekanisme inner sphere ini, ligan bertindak sebagai jembatan antara ion logam oksidan dan reduktor. Namun, kehadiran ligan besar menghambat mekanisme inner sphere. Hal ini karena mereka mencegah pembentukan perantara-perantara. Oleh karena itu, mekanisme ini sangat jarang ditemukan dalam sistem biologis, karena ada banyak kelompok besar protein hadir di mana reaksi redoks terjadi. Selain itu, ligan yang berpartisipasi dalam pembentukan jembatan disebut ligan penghubung. Harus menjadi spesies kimia yang dapat membawa elektron. Biasanya, ligan ini memiliki lebih dari satu pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, dapat berfungsi sebagai donor elektron. Beberapa contoh ligan penghubung adalah halida, hidroksida, dan tiosianat. Selanjutnya, pembentukan kompleks penghubung adalah proses yang dapat dibalik. Jalur alternatif untuk mekanisme inner sphere adalah transfer elektron outer sphere yang terjadi melalui proses kimia yang tidak terkait. Selanjutnya, next. Perbedaan antara inner sphere dan outer sphere secara garis besar adalah inner sphere disebut sebagai mekanisme perpindahan ligan karena perpindahan elektron dalam reaksi ini juga disertai dengan perpindahan ligan. Dikenal sebagai mekanisme jembatan ligan karena kompleks teraktivasinya merupakan kompleks di mana ligan yang akan berpindah menjembatani dua ion pusat reaktan. Selanjutnya, yang ketiga adalah terjadi antara dua kompleks di mana salah satunya bersifat inert dan yang lainnya bersifat labil. Sedangkan outer sphere terjadi dalam mekanisme ini hanya terjadi perpindahan elektron dan tidak disertai dengan perpindahan ligan, sehingga dikenal sebagai mekanisme perpindahan elektron. Selanjutnya, mekanisme ini terjadi dalam reaksi antara dua kompleks yang bersifat inert. Next. Selanjutnya yaitu jenis reaksi pada mekanisme reaksi transfer elektron. Pada sintesis senyawa kompleks, reaksi yang terjadi secara umum adalah reaksi substitusi.
Reaksi substitusi terjadi karena pergantian ligan pada senyawa kompleks awal untuk membentuk senyawa kompleks baru. Reaksi substitusi terdapat 3 macam mekanisme reaksi, di antaranya yaitu disosiasi, interchange, dan asosiasi. Reaksi disosiasi sendiri terjadi karena mekanisme pembentukan intermediate ML5 yang merupakan hasil dari pelepasan ligan X pada senyawa kompleks awal ML5X. Intermediate tersebut menerima ligan Y untuk membentuk senyawa kompleks baru, yaitu ML5Y. Seperti berikut mekanisme reaksinya. Next. Berikutnya yaitu reaksi interchange. Pada reaksi interchange tidak terjadi mekanisme pembentukan senyawa intermediate, sehingga reaksinya yaitu ML5X ditambah Y menjadi ML5Y ditambah dengan X. Next. Selanjutnya yaitu reaksi asosiasi. Terjadi karena mekanisme pembentukan intermediate ML5XY yang merupakan hasil dari penggabungan ligan Y dengan senyawa kompleks awal yaitu ML5X. Kemudian ligan Y akan mengusir ligan X sehingga terbentuk senyawa kompleks baru yaitu ML5Y. Seperti berikut mekanisme reaksinya. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan, di sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi transfer elektron adalah reaksi perpindahan satu elektron dari satu molekul ke molekul lainnya. Nah, reaksi transfer elektron dijelaskan dalam teori Marcus dan juga faktor Frank-Condon, di mana teori Marcus ini dirumuskan untuk membahas reaksi transfer elektron outer pair, di mana dua spesies kimia, donor dan akseptor elektron, hanya berubah muatannya dengan lompatan elektron, tetapi tidak mengalami perubahan struktural yang besar. Kemudian untuk faktor Frank-Condon sendiri, yaitu tindakan elektron perpindahan jauh lebih pendek daripada gerakan atom. Kemudian selanjutnya, reaksi transfer elektron dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu outer pair dan inner pair, di mana outer pair terjadi antara dua spesies yang tidak mengalami substitusi dan tidak melibatkan pembentukan ikatan kovalen yang signifikan. Sedangkan transfer elektron inner pair sendiri terjadi antara kompleks melalui ligan penghubung. Selanjutnya, pada sintesis senyawa kompleks, reaksi yang terjadi secara umum adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi terdapat 3 macam mekanisme reaksi, yaitu disosiasi, interchange, dan juga asosiasi. Reaksi disosiasi sendiri yaitu terjadi mekanisme pembentukan intermediate yang merupakan hasil dari pelepasan ligan X pada senyawa kompleks awal yaitu ML5X, kemudian intermediate tersebut menerima ligan Y untuk membentuk senyawa kompleks baru, yaitu ML5Y. Sedangkan untuk reaksi interchange terjadi saat ikatan dari ligan mulai terbentuk sebelum gugus pergi putus. Dan untuk reaksi asosiasi terjadi mekanisme pembentukan intermediate ML5XY yang merupakan hasil dari penggabungan antara ligan Y dengan senyawa kompleks awal ML5X. Kemudian ligan Y akan mengusir ligan X sehingga terbentuk senyawa kompleks baru yaitu ML5Y. Next. Untuk saran diharapkan dalam penulisan selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penulisan penelitian kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.